Bubur ayam paling enak di Jakarta Selatan ini bukan cuma bikin nagih tapi juga minta tumbal. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Pagi-pagi buta, saat kabut tipis masih menggantung di sela-sela gang sempit kawasan Mampang, suara dentingan sendok bertemu mangkuk mulai terdengar. Di ujung gang, berdiri gerobak bubur ayam sederhana, bertuliskan bubur ayam Pak Thohir. Asli, Enoch and Goreng. Warung kecil itu bukan warung permanen, hanya sebuah gerobak besar berwarna hijau tua dengan terpal lusuh sebagai atap darurat. Tapi entah mengapa, sejak beberapa bulan terakhir, tempat itu selalu ramai. Bahkan sebelum azan subuh berkumandang, sudah ada yang antre. Pak Thohir, seorang pria paruh baya dengan wajah tenang dan senyum samar, bergerak cekatan. Tangannya lincah menyendok bubur panas dari kuali besar, menuangkan kuah kecoklatan yang kental, lalu menaburkan suiran ayam yang tampak lebih tebal dari bubur ayam kebanyakan. Tambahan cakwe renyah dan daun seledri membuat tampilan buburnya menggiurkan. Tapi yang paling menggoda adalah aromanya. Harum rempah yang khas dan gurih daging yang tak bisa dijelaskan membuat orang yang lewat menoleh, lalu memutuskan ikut antre. "Pak, satu porsi lengkap, ya, tambah hati ampela," kata seorang pemuda ojek online yang baru turun dari motornya. "Siap mas, duduk aja, nanti saya antar," jawab Pak Thohir dengan suara lembut, hampir berbisik. Warung bubur itu hanya menyediakan 4 bangku plastik dan 1 meja kayu panjang. Tapi siapa cepat, dia dapat. Selebihnya, orang rela berdiri sambil makan atau membawa pulang. Yang membuat warga heran, bukan cuma buburnya yang enak, tapi juga harganya yang sangat murah. Hanya 10.000 untuk porsi besar, lengkap dengan topping melimpah. Harga yang mustahil untuk ukuran Jakarta Selatan. Tapi anehnya, Pak Thohir tidak pernah terlihat membeli bahan-bahan ke pasar. Kuali buburnya selalu penuh setiap pagi, dan selalu habis dalam waktu 2 jam. Dari hari ke hari, pembeli semakin membludak. Ibu-ibu dari gang sebelah, pekerja kantoran, hingga anak-anak SMA, semua sepakat bubur ayam Pak Thohir adalah yang terenak yang pernah mereka makan. Bahkan, beberapa food blogger lokal mulai membuat konten diam-diam. Salah satu dari mereka menulis di Instagram, "Bubur ini kayak ada mantranya. Sekali coba, jadi pengen terus." Asep, seorang pemuda yang tinggal tepat di belakang rumah kontrakan Pak Thohir, awalnya hanya menganggap itu kebetulan. Tapi makin hari, ia merasa ada yang janggal. Rumah Pak Thohir tidak pernah terbuka. Jendela selalu tertutup rapat. Istrinya, Bu Salamah, tak pernah terlihat keluar. Padahal tetangga lain saling kenal dan ngobrol tiap sore di depan rumah. Kalau malam, dari balik dinding kayu tipis, Asep kadang mendengar suara langkah kaki mondar-mandir, seolah ada lebih dari 2 orang di rumah itu. Pagi itu, Asep ikut antre. "Biasa, bubur komplit pak," katanya. Pak Thohir menyapanya dengan senyum. "Siap Mas Asep, masih hangat? Baru saya aduk tadi." Saat menerima mangkuknya, Asep mencium aroma yang tak biasa. Ada sesuatu di dalam kuah bubur itu yang terasa terlalu kuat. Bukan busuk, tapi seperti bau daging yang baru dipotong. Ketika dia suapkan, rasa gurihnya menyebar di mulut, membuat lidah bergetar. Tapi Asep menahan diri. Ia mencium sesuatu yang aneh, suatu rasa yang terlalu dalam, seolah bukan sekadar ayam. Malamnya, Asep tidak bisa tidur. Ia memandangi tembok yang berbatasan langsung dengan rumah Pak Thohir. Sekitar pukul 2 dini hari, terdengar suara gerakan di dapur Pak Thohir. Lalu, suara dentingan logam dan suara seperti daging dicincang. Sesekali terdengar bisikan, bahasa Indonesia, tapi seperti suara yang kering dan serak. Asep mendekatkan telinganya ke dinding, namun tiba-tiba hening. Keesokan paginya, bubur ayam Pak Thohir kembali ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Asep berdiri dari kejauhan, memperhatikan bagaimana pembeli datang dan pergi dengan wajah puas, tapi ada yang membuatnya merinding. Seorang anak kecil yang baru selesai makan, berjalan sambil tertawa-tawa, lalu tiba-tiba berhenti. Ia memandangi gerobak Pak Thohir, lalu berkata pelan kepada ibunya, "Bu, di bawah gerobak itu ada orang tiduran. Kepalanya nggak ada." Sang ibu menoleh panik, tapi saat dilihat, tidak ada apa-apa. Anak itu merengek ketakutan. Ibunya buru-buru mengajaknya pergi.
Pak Thohir hanya tertawa kecil. Namanya juga anak kecil, Bu. Keesokan harinya, sebuah berita kecil muncul di koran lokal. Seorang gelandangan ditemukan tewas di bawah jembatan, tidak jauh dari lokasi Pak Thohir berjualan. Tubuhnya tercabik dan organ dalamnya hilang. Polisi menyatakan itu ulah binatang liar, tapi warga mulai resah. Mereka mengaitkan itu dengan bubur yang makin enak dan makin aneh rasanya. Namun, tak seorang pun berhenti makan. Bahkan Asep pun akhirnya kembali antre, meski diliputi rasa gelisah. Suatu pagi, Asep nekat mengintip ke balik gerobak Pak Thohir ketika tidak ada orang. Ia melihat mangkuk besar hitam dengan ukiran aneh di pinggirnya. Terlihat tua, seperti benda zaman kerajaan. Tapi mangkuk itu mengeluarkan uap. Meski tidak sedang dipanaskan, di dalamnya bubur mengental sendiri. Seolah hidup, Asep mundur pelan, tapi tanpa sengaja menyenggol tutup panci. Dentingannya menggema, dan dari dalam warung mata Pak Thohir mengarah tajam padanya. Untuk pertama kalinya, senyum pria itu menghilang. Wajahnya dingin, kosong, Mas Asep, ucapnya datar. Jangan suka kepo soal dapur orang ya. Asep menelan ludah. Ia merasa seperti melihat sesuatu yang jauh lebih tua dari usia. Pak Thohir, sesuatu yang hanya bersembunyi di balik kulit manusia. Dan sejak hari itu, Asep mulai bermimpi buruk. Ia melihat dirinya duduk di depan mangkuk besar, disuapi bubur panas, yang merah darah warnanya. Di belakangnya, suara Pak Thohir berbisik, bukan ayam mas, tapi daging yang lebih segar, dan lebih kenal sama kamu. Sejak hari itu, Asep tidak bisa tidur nyenyak. Wajah Pak Thohir yang biasanya ramah kini terasa seperti topeng. Tatapan mata dinginnya saat memperingatkan Asep beberapa malam lalu terus terngiang-ngiang, bahkan dalam mimpi. Dan setiap pagi, suara penggorengan, sendok dan mangkuk dari warung Pak Thohir tetap terdengar. Pembeli masih mengantre panjang, bahkan semakin bertambah. Seolah tak ada yang berubah, tapi bagi Asep, segalanya telah berubah. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, seperti misalnya setiap malam, sekitar pukul 2 atau 3 dini hari, selalu ada asap tipis keluar dari rumah Pak Thohir. Bukan asap dapur biasa, warnanya agak kebiruan, dan baunya bukan bau masakan. Lebih mirip daging terbakar dicampur kemenyan. Bagi Asep yang sudah tinggal bertahan-tahan di gang itu, bau itu asing dan mengganggu. Dari balik jendela kamarnya, Asep sering mengintip ke arah rumah Pak Thohir. Rumah itu tak pernah terang, hanya ada cahaya temaram kekuningan dari dalam. Seolah penerang di sana berasal dari lampu minyak, bukan listrik. Beberapa kali ia melihat bayangan melintas di balik tirai, seperti orang sedang mondar-mandir. Tapi anehnya, bayangan itu terlalu tinggi dan kurus, tidak mirip Pak Thohir. Apalagi Bu Salamah. Keesokan paginya, Asep mencoba menanyai tetangga lain, tapi tak satu pun yang memperhatikan. Semua terlalu sibuk membicarakan betapa nikmatnya bubur Pak Thohir yang makin mantap rasanya. Bahkan Bu Yati, ibu warung kelontong depan gang, mengaku suaminya yang biasanya rewel soal makanan, kini jadi ketagihan dan makan 2 mangkuk sekaligus. Setiap pagi, lagi-lagi antre, padahal baru jam 5 pagi, gumam Asep, sambil berdiri di depan warung kelontong, menatap antrian bubur yang semakin panjang. Tak lama kemudian, datang seorang laki-laki tua yang berjalan perlahan. Bajunya kusam, topi petnya sudah bolong. Asep mengenalnya sebagai Pak Udin, mantan tukang servis jam yang dulu sempat tinggal di gang itu sebelum menghilang tanpa kabar. Kini dia kembali, dan anehnya, bukannya langsung menyapa warga, Pak Udin justru berdiri mematung di depan warung. Bubur Pak Thohir. Asep mendekot. Pak Udin, beneran Pak Udin? Pak Udin menoleh. Wajahnya tampak lelah, matanya cekung, tapi dia masih mengingat Asep. Setelah berbasa-basi sebentar, Pak Udin menghela napas panjang. Kalian masih makan di situ? Tanyanya pelan, mengangguk ke arah gerobak bubur. Asep mengangguk, ragu. Saya, udah enggak, tapi warga lain. Ya gitu Pak, katanya nagih. Pak Udin menatapnya lama. Dulu saya sempat dekat sama Pak Thohir, kami sama-sama jualan. Tapi waktu itu dia sering ngeluh, katanya capek dagang bubur nggak laku-laku. Lalu dia pergi beberapa minggu. Pas balik, buburnya langsung ramai. Kayak ada yang berubah dari dia. Sejak itu saya pindah.
Asep menelan ludah. Cerita Pak Udin seperti menyambung potenggen-potenggen aneh yang selama ini menghantui pikirannya. Kalau malam, kau dengar suara, bau aneh, dan lihat asap biru dari rumahnya, itu bukan dapur biasa. Lanjut Pak Udin. Dia sudah bukan dagang bubur seperti dulu. Dia masak sesuatu yang tidak seharusnya dimasak. Hari-hari berikutnya, Asep semakin gelisah. Ia kembali melihat asap aneh setiap malam. Ia mencoba merekam dari kamarnya. Tapi setiap kali membuka hasil rekaman, gambarnya buram dan suara menghilang. Bahkan handphone ia sempat panas mendadak dan mati total. Suatu malam, Asep memutuskan untuk keluar rumah lewat pintu belakang, memutari gang kecil, lalu mendekat ke belakang rumah Pak Thohir. Dengan napas ditahan, ia menempelkan tubuhnya ke tembok belakang. Bau daging hangus langsung menusuk hidung. Dari ventilasi kecil di dapur, ia bisa mendengar suara mendidih dan erangan pelan, seperti suara orang kesakitan yang ditahan. Lalu terdengar suara Pak Thohir, pelan dan berat, membaca sesuatu dalam bahasa yang tak dipahami. Suara itu bukan doa biasa, terdengar seperti mantra kuno yang dilantunkan dengan nada rendah dan ritmis. Tiba-tiba hening, tak ada suara apapun. Asep nyaris pergi, saat dari dalam terdengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Bukan suara manusia, bukan pula suara hewan, tapi gabungan keduanya. Suara mendengus, disusul suara berat yang seperti berasal dari dalam sumur, berkata, "Kau belum cukup, bubur besok, butuh lebih banyak." Asep terpaku, ia merasa tubuhnya membeku di tempat. Tapi sebelum ia sempat lari, dari sela-sela ventilasi, sepasang mata merah menyala, tiba-tiba muncul, menatap langsung ke arahnya. Asep terjatuh ke belakang, terengah-engah, tapi tak ada yang keluar dari dalam. Ia berlari pulang dan mengunci semua pintu dan jendela. Sepanjang malam ia tidak tidur, hanya duduk memegang pisau dapur. Matanya tak berkedip ke arah jendela yang menghadap rumah Pak Thohir. Pagi harinya, warung bubur tetap buka, pembeli tetap ramai. Bahkan kini makin banyak yang membawa Tupperware untuk bungkus lebih. Beberapa mobil mewah pun mulai terlihat parkir di ujung gang. Seorang artis sinetron yang tinggal tidak jauh dari sana disebat-sebut sempat datang mencicipi dan memuji kelezatan bubur itu di media sosial. Namun, Asep hanya berdiri dari kejauhan, matanya merah karena kurang tidur. Ia tahu ada sesuatu yang sangat salah, tapi tak seorang pun percaya. Semua terlalu sibuk menikmati kenikmatan bubur yang sebenarnya. Pelan-pelan memangsa mereka. Dan malam itu, asap biru kembali keluar dari rumah Pak Thohir. Lebih tebal, lebih bau. Kali ini disertai suara tawa kecil. Tawa yang bukan dari manusia. Tawa dari sesuatu yang sudah terlalu lama lapar dan belum kenyang. Dulu, sebelum menjadi nama yang diperbincangkan di gang-gang sempit Jakarta Selatan, Pak Thohir hanyalah seorang penjual bubur yang kalah saing. Ia datang dari Cirebon bersama istrinya, Bu Salamah, merantau ke ibu kota dengan modal gerobak tua, nayat tasa, dan resep warisan bapaknya yang dulu juga tukang bubur di pasar. Namun kenyataan di Jakarta lebih keras dari yang ia bayangkan. Di tengah ratusan penjual bubur lainnya, dagangannya tak pernah benar-benar laku. 2 minggu berjualan, ia lebih sering membawa pulang bubur yang masih penuh. Kadang ia dan istrinya makan bubur basi yang dipanaskan ulang karena tak mampu membeli beras baru. Malam itu, malam Jumat Kliwon, Pak Thohir duduk termenung di dalam rumah kontrakannya. Bu Salamah tertidur lelah di kasur tipis yang dialasi kardus bekas. Di luar, hujan rintik-rintik membasahi atap seng yang bocor. Pak Thohir menyelimuti tubuhnya dengan sarung, mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Uang sewa belum dibayar, beras tinggal segenggam, dan minyak goreng sudah habis sejak 2 hari lalu. Tiba-tiba, dari luar pintu, terdengar ketukan pelan. Tok, tok, tok. Pak Thohir terdiam. Siapa yang mengetuk malam-malam begini? Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih cepat. Tok, 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 tok. Dengan hati-hati, ia membuka pintu. Di depan rumah berdiri seorang kakek tua berjaket hitam panjang, membawa tongkat kayu bengkok seperti akar. Wajahnya tertutup caping lebar, tapi bibirnya menyunggingkan senyum lebar yang aneh. "Pak Thohir ya?" tanya kakek itu. Pak Thohir mengerutkan alis. "Iya, saya. Bapak siapa yang bisa bantu kamu supaya nggak jual bubur basi terus?"
Jawabnya ringan. Saya tahu kamu butuh perubahan. Kamu lapar, bukan cuma perut, tapi hidupmu juga. Kamu mau buburmu lakukan, mau daganganmu diburu orang. Pak Thohir terpana. Ia ingin mengusir orang asing itu, tapi bibirnya kaku. Suara si kakek terasa seperti bisikan yang langsung masuk ke dalam dadanya, menusuk tepat ke tempat yang paling kosong. Rasa putus asa. Tanpa menunggu jawaban, si kakek membuka buntalan kain lusuh di tangannya. Di dalamnya ada sebuah mangkuk besar berwarna hitam, terbuat dari tanah liat tua yang berkilau aneh. Di sekeliling bibir mangkuk, terukir simbol-simbol kuno dan wajah kecil yang memekik, seolah sedang menjerit. Ini bukan mangkuk biasa, kata kakek itu. Kalau kamu pakai mangkuk ini, buburmu gak akan pernah basi. Dagingnya selalu empuk, rasanya selalu nikmat. Tapi ada syaratnya. Pak Thohir hanya bisa menatap benda itu. Matanya seperti tersedot ke dalam gelap mangkuk yang seolah berdenyut. Pelan. Syaratnya apa? Tanyanya lirih. 1 tumbal manusia. Setiap malam Jumat Kliwon. Dagingnya harus segar. Harus kamu masak langsung. Semakin banyak yang makan buburmu, semakin besar kekuatan mangkuk ini. Tapi ingat, kamu gak boleh berhenti. Sekali mulai, gak bisa mundur. Pak Thohir tak langsung menjawab. Tapi malam itu, ia menerima mangkuk itu. Korban pertamanya adalah seorang pengemis tua yang biasa tidur di kolong jembatan, tidak jauh dari kontrakannya. Lelaki itu selalu meminta sisa bubur di pagi hari, dan kadang tidur di emperan toko dekat warung kecil Pak Thohir. Malam Jumat berikutnya, Pak Thohir mendatangi si pengemis dengan segelas teh manis dan sebatang rokok. "Pak, numpang ngobrol ya," katanya. Pura-pura ramah. Pengemis itu tersenyum, giginya ompong dan napasnya berat. "Wah, baik banget Pak Thohir. Saya pikir Bapak gak suka saya minta-minta." Pak Thohir hanya tersenyum. Lalu, tanpa sepatah kata, ia mengayunkan palu besar yang ia sembunyikan di balik sarung, menghantam kepala lelaki tua itu hingga remuk. Tangannya gemetar, jantungnya berdegup seperti genderang perang. Tapi ia tak berhenti. Malam itu, ia menyeret tubuh lelaki itu ke dapur, mengunci semua pintu dan jendela, lalu mulai memotong-motong bagian tubuhnya. Darah mengalir memenuhi lantai dapur. Tangannya licin, muntah berkali-kali. Tapi ia tetap melanjutkan. Saat tubuh lelaki itu mendidih dalam kuali, mangkuk hitam di sudut dapur mulai bergetar pelan, mengeluarkan suara seperti tarikan napas panjang, seolah sedang menghirup aroma kematian. Esok paginya, bubur ayam Pak Thohir habis sebelum matahari naik tinggi. Orang-orang berdecak kagum. Dagingnya empuk, kuahnya kental dan harum. Kayak bukan bubur biasa, kata mereka. Pak Thohir hanya tersenyum tipis. Di balik senyum itu, ada rasa ngeri dan jijik pada dirinya sendiri. Tapi ada juga sesuatu yang lain. Kemenangan bulan-bulan berikutnya, Pak Thohir terus melakukan hal yang sama. Tiap malam Jumat Kliwon, ia mengincar korban-korban yang tak dicari orang. Gelandangan, pemulung, remaja kabur dari rumah, bahkan sesekali pencopet yang baru keluar. Mangkuk hitam itu makin bersinar, makin berat, dan makin banyak pembeli yang datang tanpa tahu dari mana. Bu Salamah tahu. Ia tak pernah bertanya, tapi selalu membersihkan lantai berlumur darah, mencuci pisau, dan menutup telinganya rapat-rapat. Saat suara jeritan terdengar di dapur, ia tidak lagi menangis. Ia tahu, hidup mereka sudah dibeli oleh sesuatu yang tak bisa mereka lawan. Setiap malam Jumat, rumah Pak Thohir dipenuhi asap biru yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Suara makhluk yang menjaga mangkuk itu makin sering terdengar, menagih tumbal, mengancam jika perjanjian dilanggar. Dan kini, tahun kedua, suara makhluk itu mulai berkata, "Tumbal acak sudah tak cukup. Beri aku yang lebih, beri aku seseorang yang kau kenal, yang pernah dekat denganmu." Pak Thohir terdiam. Tangannya berhenti mengaduk bubur. Matanya menatap api yang menyala di bawah kuali besar. Ia tahu, waktunya akan tiba. Di masa kini, Asep terbangun dari mimpi buruk. Wajah lelaki tua yang dipotong-potong itu muncul lagi. Lalu wajah Pak Thohir tersenyum sambil mengaduk kuali penuh darah. Di dapur, suara dentingan panci kembali terdengar. Dan dari balik jendela, asap biru mulai naik perlahan-lahan dari rumah Pak Thohir. Lebih tebal, lebih tajam baunya. Kali ini disertai tawa kecil dari seseorang, atau
sesuatu yang sedang menunggu tubuh segar untuk dimasak dan Asep merasa, entah mengapa, bahwa tawa itu kini mengarah padanya. Sebelum ada antrean, sebelum tenda hijau itu berdiri, dan sebelum aroma bubur Pak Thohir menggoda warga gang tiap pagi, warung itu hanya gerobak tua yang parkir di ujung gang sepi. Tak dilirik siapapun. Buburnya hambar, ayamnya keras, kadang basi sebelum jam 9. Pak Thohir dengan tubuh kurus dan mata sayu, duduk termenung tiap pagi sambil mengipasi bubur yang tak laku. Ia sudah menjual sawah warisan dari Cirebon, membeli gerobak dan beras kualitas menengah, mencoba bertahan dengan usaha yang dulu dikerjakan ayahnya. Tapi Jakarta tak ramah. Penjual bubur di kiri kanan gang jauh lebih ramai. Ada yang pakai topping unik, ada yang promosi di TikTok, ada yang berjualan sejak tahun 80-an. Tak ada yang peduli pada bubur ayam sederhana buatan Pak Thohir. Mas, tutup aja warung. Kita jualan gorengan keliling aja, ya. Usul Bu Salamah suatu malam sambil mengaduk teh di gelas retak. Pak Thohir hanya menggeleng. Aku nggak bisa pulang ke kampung dalam keadaan kalah, mah. Malu aku. Malam itu, ia duduk di depan gerobaknya yang kosong. Jakarta begitu sunyi. Hanya suara anjing menyalak di kejauhan dan gemericik got mampet di sisi gang. Di tengah kesunyian itulah, seorang lelaki tua datang dari arah gelap gang buntu. Tubuhnya dibungkus kain hitam panjang seperti jubah. Wajahnya tertutup bayang-beong caping lebar, dan langkahnya tidak menimbulkan suara. Pak Thohir, tanyanya pelan, tanpa basa-basi. Pak Thohir refleks bangkit. Saya? Maaf, Bapak siapa? Lelaki itu tidak menjawab. Ia mengeluarkan sesuatu dari dalam kainnya, sebuah mangkuk hitam besar. Tampak seperti tanah liat kuno, dengan motif ukiran wajah-wajah manusia melolong di tepinya. Mangkuk itu tampak tua, bahkan terasa hidup, seolah menghisap cahaya di sekelilingnya. Ingin buburmu tak pernah basi, laris setiap hari, dan kamu tak lagi dihina karena gagal? Tanya lelaki itu. Suaranya seperti bisikan yang menyelinap masuk ke dalam dada, dingin tapi menggoda. Pak Thohir hanya diam, matanya tertarik pada mangkuk itu. Ambil mangkuk ini, rawat, gunakan untuk memasak. Tapi jangan pakai daging biasa. Mangkuk ini tidak makan ayam. Pak Thohir menatap tajam. Lalu, pakai apa? Lelaki itu menunduk. Kau harus beri dia daging manusia segar. 1 orang setiap malam Jumat Kliwon. Masak dagingnya, campur dengan buburmu, dan bagikan ke orang-orang. Semakin banyak yang makan, semakin kuat dia. Dan kamu? Pak Thohir tertawa kecil, menahan jijik. Saya bukan orang gila. Lelaki itu mendekat, membisikkan sesuatu di telinganya. Kalimat yang begitu pendek, tapi membuat tengkuk Pak Thohir dingin dan tubuhnya menggigil. Kalau kau tidak sanggup memberi daging, maka dagingmu sendiri yang akan dikuliti. Dan begitu cepat seperti datangnya, lelaki itu menghilang ke dalam gang gelap. Mangkuk itu sudah ada di depan gerobaknya, hangat, berat, mengeluarkan aroma tanah basah dan besi berkarat. Seminggu pertama, Pak Thohir hanya memandangi mangkuk itu. Ia sembunyikan di dapur belakang, tapi malam Jumat berikutnya, ia mulai bermimpi. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya mengaduk bubur merah darah dengan tangan-tangan kurus yang keluar dari dasar kuali. Mangkuk hitam itu menjerit, memanggilnya. Lalu mimpi itu berubah jadi suara nyata. Suara bisikan dari sudut dapur. Lemari dapur terbuka sendiri. Gas menyala tanpa disentuh. Pada malam ketiga, darah mulai keluar dari mulut mangkuk. Sedikit, menetes di lantai, tapi baunya menusuk, seperti bangkai yang dipendam lama. Malam Jumat tiba. Pak Thohir menyerah. Ia berjalan ke kolong jembatan dekat warungnya, tempat seorang pengemis tua biasa tidur dengan kardus lusuh. Lelaki itu sering meminta bubur sisa tiap pagi. Pak, ikut saya sebentar. Mau saya kasih makan malam ini? Ajaknya pelan. Lelaki tua itu tersenyum gembira. Wah, baik banget Pak. Rezeki anak soleh. Tapi tak sampai 10 menit. Lelaki tua itu sudah tak bernyawa. Dipukul pakai palu besi dari belakang. Darah mengucur deras, mengalir ke lantai dapur. Pak Thohir menggigil. Tangannya gemetar saat menguliti, memotong dan memasak. Peratnya miu, tapi suara dari dalam mangkuk itu terus memanggil. Masak aku, masak aku, masak aku. Ia merebus bagian daging yang lunak, mencampurnya ke dalam bubur.
Mangkuk itu bergetar pelan. Bubur berubah warna menjadi lebih pekat, lebih harum. Tak ada bau amis, hanya gurih yang menusuk, menggoda. Paginya, ia menjual bubur seperti biasa. Tapi kali ini, orang-orang langsung berkerumun. Habis dalam waktu sejam. Mereka tertawa, memuji, mengajak temannya keesokan harinya. Hari itu, ia pulang membawa uang 3 kali lipat dari biasanya. Bulan-bulan berikutnya, Pak Thohir menjadi legenda kecil di kampung itu. Warungnya pindah ke sudut gang yang lebih strategis. Pelanggan makin banyak, tapi setiap malam Jumat Kliwon, satu nyawa harus hilang. Ia mulai menargetkan gelandangan, pemulung, bahkan anak pang. Ia belajar memilih bagian daging terbaik. Tangan kini lebih cekatan, menguliti. Setiap memasak, mangkuk hitam itu mendesis Siala Senong. Pusalamah tahu semuanya. Ia tidak bertanya. Ia membersihkan darah, mencuci peralatan, dan menjaga dapur tetap terkunci rapat. Tapi sampai kapan? Tanyanya suatu malam. Pak Thohir tidak menjawab. Ia hanya menatap mangkuk itu, yang kini bersinar redup dalam kegelapan, seolah menanti tumbal. Berikutnya, kini tahun kedua, suara dari mangkuk itu mulai berubah. Tidak lagi meminta sembarang orang. Beri aku seseorang yang mengenalmu, yang pernah dekat, yang pernah percaya padamu, yang akan terasa lebih manis saat dimasak. Pak Thohir duduk membisu di dapur, memandangi daftar korban yang sudah ia singkirkan. Tangannya bergetar. Ia tahu, pesugihan ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang kepemilikan. Ia bukan lagi manusia bebas. Ia budak dari sesuatu yang lebih tua, lebih lapar, dan lebih sabar. Dan malam Jumat berikutnya, suara Dore dalam mangkuk berubah jadi tawa kecil. Pelan, tapi menggema lama, seperti sedang mengejek. Di gang sebelah, Asep terbangun dari mimpi buruk yang sama. Dirinya duduk di atas lantai dapur yang penuh darah. Mangkuk hitam di depannya, dan suara Pak Thohir di belakangnya berkata pelan, bubur yang paling enak harus pakai daging yang kau kenal. Pagi itu, suasana gang terasa lebih murung dari biasanya. Bukan karena bubur Pak Thohir tidak buka, justru sebaliknya warungnya lebih ramai dari sebelumnya. Aroma bubur yang gurih dan legit menggoda siapa saja yang melintas. Tapi, ada sesuatu yang janggal. 2 orang gelandangan yang biasa tidur di trotoar depan minimarket tidak terlihat sejak kemarin sore. Asep, yang selalu bangun pagi karena tidurnya kini terganggu oleh mimpi buruk dan asap dari rumah Pak Thohir, menyadari hal ini. Pertama kali, ia terbiasa melihat si Bowo, lelaki setengah gila yang suka bicara sendiri, duduk di bawah tiang listrik sambil menyanyikan lagu lawas. Tapi hari ini, tempat itu kosong. Sisa kopi sachet dan bungkus nasi bungkus masih ada, seolah ia baru saja pergi atau diseret. Dan bukan hanya Bowo, seorang anak pang berusia belasan tahun yang biasa ngamen di ujung gang juga tak tampak. Topi hitamnya ditemukan tergantung di pagar, tapi anak itu lenyap tanpa kabar. Warga sekitar masih belum curiga. Mereka hanya mengira para gelandangan itu mungkin pindah lokasi. Hanya Asep yang merasa janggal. Saat itulah suara motor menderu memasuki gang. 2 anggota polisi turun membawa foto dan selebaran. Maaf, Bapak Ibu, ucap salah satunya, kami sedang mencari 2 orang hilang sejak kemarin sore. Ada yang lihat mereka? Warga saling pandang. Beberapa menggeleng, beberapa lainnya mengangkat bahu. Pak Thohir yang sedang mengaduk bubur hanya tersenyum. Wah, saya sih dari semalam di rumah aja Pak. Baru buka bubur jam 5 tadi. Asep berdiri agak jauh, menatap wajah Pak Thohir lekat-lekat. Tak ada kegugupan, tak ada rasa takut. Wajahnya tenang, matanya seperti danau hitam, tanpa dasar. Tapi Asep tahu, bubur hari ini terasa lebih lezat dari biasanya. Suiran dagingnya lebih banyak, lembut, hampir seperti daging sapi muda. Tapi bukan. Malam harinya, Asep mulai bertindak. Ia mendatangi Pak Udin, lelaki tua yang dulu sempat memperingatkannya soal mangkuk hitam. Kita harus masuk ke rumahnya. Harus cari bukti sebelum orang lain hilang, ucap Asep penuh tekad. Pak Udin ragu. Kamu tahu, kalau kita ketahuan, kita yang jadi tumbal berikutnya. Lebih baik mati karena cari kebenaran, daripada mati pelen-pelen karena terus makan bubur dari daging orang. Akhirnya, mereka sepakat
Malam Jumat berikutnya, tepat saat suara dentingan dari dapur Pak Thohir terdengar lagi, mereka akan menyelinap masuk. Malam itu datang lebih cepat dari yang mereka harapkan. Langit kelabu sejak sore, hujan turun gerimis, menambah kelam suasana. Sekitar pukul 1 dini hari, Asep dan Pak Udin memutari rumah Pak Thohir dari gang kecil di belakang. Mereka berdua memakai penutup kepala dan sarung tangan. Jantung Asep berdebar lebih keras dari biasanya. Sementara Pak Udin membawa tas kecil berisi air doa dan potongan logam kuno semacam jimat pelindung. Tepat pukul 2 dini hari, suara dentingan dari dapur mulai terdengar. Denting logam bertemu tulang, lalu disusul suara seperti gergaji. Daging yang dipotong, kadang terdengar rintihan, lalu jeritan, lalu hening. Mereka mengintip lewat jendela belakang yang terbuka sedikit. Di dalam, Pak Thohir berdiri tanpa baju, tubuhnya basah oleh keringat. Di depan kuali besar, tubuh seorang pria tergolek, kakinya masih bergerak pelan, mulutnya disumpal kain. Di atas meja, mangkuk hitam itu bersinar merah gelap, seperti bara yang membara pelen-pelen. Pak Thohir mulai memotong bagian paha korban, lalu melemparkannya ke dalam kuali. Api menyala sendiri. Meski tidak ada kompor, asap biru mengepul dari adonan bubur. Tiba-tiba, mangkuk itu berbicara. Masih kurang, dagingnya takut. Aku butuh daging yang percaya, yang dulu dekat denganmu, yang pernah memanggilmu dengan nama. Pak Thohir berhenti mengaduk. Tangannya gemetar. Ia melihat ke arah dinding dan berbisik. Asep. Asep terperanjat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menarik Pak Udin mundur. Tapi belum sempat mereka kabur, suara dari dalam rumah berubah menjadi geraman, lalu tertawa. Khalid datang sendiri. Lebih mudah. Jendela terbuka sendiri. Asap biru keluar, membelit kaki Asep. Ia menjerit, terhuyung. Tapi Pak Udin menariknya kuat-kuat. Mereka lari, tapi jalan keluar dari gang seolah menghilang. Dinding gang berubah bentuk. Jalan jadi lebih sempit. Lampu-lampu mati. Dunia seolah masuk ke dimensi lain. Pak Udin membaca doa keras-keras, lalu melempar logam jimat ke arah bayangan yang muncul dari balik rumah. Bayangan itu menjerit, lalu lenyap dalam kabut. Dengan sekuat tenaga, mereka melompat pagar dan keluar. Dari gang napas terengah-engah. Dunia kembali normal. Jalan raya ada di depan. Mobil melintas. Tapi rumah Pak Thohir di belakang mereka kini terlihat seperti rumah biasa. Sunyi, tak ada suara, tak ada asap. Keesokan harinya, Pak Thohir tetap berjualan. Tak ada yang percaya cerita Asep. Warga malah mencibir. Masa bubur enak dibilang dari daging orang? Pasti iri aja tuh, karena nggak bisa masak seenak Pak Thohir. Tapi anehnya, seminggu kemudian, Bu Yati, penjaga warung kelontong, hilang. Lalu disusul Mas Adi, tukang servis HP di ujung gang. Polisi datang, tapi tak menemukan apapun. Dan setiap kehilangan terjadi, bubur Pak Thohir terasa lebih nikmat dari sebelumnya. Kini, setiap malam Jumat, Asep hanya bisa mengunci diri di kamar. Ia tak lagi mendekat ke rumah Pak Thohir, tapi suara dentingan itu tetap terdengar. Dan dalam mimpinya, ia melihat dirinya duduk di depan kuali, menatap wajahnya sendiri di dalam mangkuk hitam, dan suara Pak Thohir terdengar di belakangnya. Giliranmu sebentar lagi, Sep. Mangkuk ini sudah hafal. Nama Asep tidak bisa tidur lagi sejak malam ia nyaris terseret ke dalam dapur Pak Thohir. Setiap kali memejamkan mata, wajah mangkuk hitam itu muncul. Bukan hanya sebagai benda mati, tapi hidup, bernapas, bahkan kadang tersenyum. Dalam mimpinya, ia selalu melihat kuali besar berisi bubur mendidih, dipenuhi tenggen-tenggen manusia yang muncul tenggelam. Dan di belakangnya, Pak Thohir berdiri telanjang dada, dengan mata merah menyala. Tapi tidak ada yang percaya cerita Asep. Bahkan setelah Bu Yati dan Mas Adi menghilang, warga tetap makan bubur tiap pagi. Mereka bahkan makin fanatik, seolah terhipnotis. Asep mulai berpikir, bukan cuma rasa bubur itu yang memikat, tapi ada kekuatan lain yang mengikat pelanggan secara gaib. Karena itulah, Asep memutuskan melakukan penyelidikan sendiri. Malam demi malam, ia mempelajari buku-buku tua dari pasar loak, artikel blog yang nyaris tak terbaca, dan forum-forum gelap di internet yang membahas soal mangkuk pemujaan. Hingga akhirnya, ia menemukan satu nama yang membuat darahnya berdesir dingin.
Mangkok Karima. Mangkok Karima disebut dalam manuskrip tua peninggalan kerajaan Mataram Islam sebagai wadah yang diberi nyawa oleh makhluk dunia bawah. Mangkok ini konon dipakai untuk persembahan darah manusia oleh dukan-dukan kejawen hitam. Legenda menyebutkan bahwa siapapun yang memiliki mangkok ini akan diberi kemakmuran, makanan yang tak pernah basi, dan rasa masakan yang membuat siapapun ketagihan. Tapi syaratnya, daging manusia harus dimasak dan diberikan ke orang-orang yang tak tahu menahu. Mereka yang memakannya akan menjadi perpanjangan lidah mangkuk dan menambah kekuatannya. Asep bergidik. Ia ingat bagaimana pelanggan Pak Thohir begitu memuji-muji rasa bubur. Bahkan ada yang seperti kecanduan, rela antre dari jam 4 pagi. Di catatan yang ia temukan terselis pula, siapapun yang menyentuh mangkuk Karima tanpa izin akan ditandai. Ia menjadi calon tumbal berikutnya, dan hidupnya akan digerus dalam mimpi dan kenyataan hingga akhirnya menyerah sendiri. Asep, ia sudah menyentuh batas. Malam itu, ia memutuskan untuk pergi lebih jauh. Ia mencari seorang dukun tua bernama Mbah Wijoyo, yang disebut dalam forum sebagai satu dari sedikit orang yang pernah melihat langsung mangkok Karima dan selamat. Setelah menempuh perjalanan ke daerah Parung, ia akhirnya menemukan Mbah Wijoyo tinggal di rumah panggung tua di tengah kebun bambu. Lelaki tua itu nyaris buta, matanya putih sepenuhnya. Tapi saat Asep menyebut nama mangkok hitam, Mbah Wijoyo langsung duduk tegak. "Kau sudah melihatnya?" tanyanya lirih. Asep mengangguk. "Dan kau masih hidup?" lanjutnya. Suaranya seperti desir angin di sela dedaunan. "Saya hampir jadi korban, tapi berhasil lari. Sekarang saya ingin tahu bagaimana cara menghentikan itu semua." Mbah Wijoyo terdiam lama, lalu ia membuka sebuah kotak kecil dari bawah dipannya. Di dalamnya ada sebuah lembar kain kuno, bergambar simbol yang mirip dengan ukiran di mangkok Pak Thohir. "Kau tak bisa menghentikan mangkuk itu begitu saja. Itu bukan benda buatan manusia. Ia diberi makan oleh rasa haus makhluk dari lapisan ketujuh, tanah. Namanya tak bisa diucapkan, tapi ia bersemayam dalam darah yang direbus. Selama orang-orang makan bubur itu, mangkuk akan semakin kuat, dan ia tak bisa dihancurkan, kecuali dengan satu cara." Asep mendekat. "Apa caranya, Mbah?" Mbah Wijoyo menatap lurus meski matanya buta. "Kau harus membuat orang-orang sadar. Harus ada yang memakan bubur itu, lalu melihat sendiri kebenaran dari dalam dirinya. Jika cukup orang menyadari bahwa mereka sedang makan daging manusia, kutukan mangkuk akan melemah. Tapi itu harus dilakukan sebelum malam Jumat Kliwon berikutnya. Kalau tidak, mangkuk akan memilih korban dari keluarga si pemilik." Dan sotet, Pak Thohir tak bisa menolak. Bahkan istrinya pun bisa jadi santapan. Asep kembali ke Jakarta dengan dada penuh ketakutan. Hari Kamis sore, ia menyusun rencana. Ia pergi ke warnet, mencetak selebaran dengan judul "Anda sedang makan daging manusia." Ia menyebarkannya diam-diam ke rumah warga sekitar. Ia juga membuat akun Instagram dan memposting bukti foto-foto jejak darah yang ia temukan waktu menyelinap, gambar simbol di mangkuk, serta wajah para korban hilang. Tapi hasilnya nihil. Malam Jumat, bubur Pak Thohir tetap ramai. Pokenada, tenda tambahan, pembeli makin banyak. Akun Instagram Asep langsung dibanjiri komentar yang mengejek. "Konten horor gagal ya bang, sakit jiwa, fitnah orang baik-baik, enak banget buburnya, malah lo bilang gini." Sirik tanda tak mampu. Asep duduk di depan gang, menyaksikan antrean makin panjang. Ia tahu waktu hampir habis, tapi tepat pukul 3 pagi, saat warung mulai tutup, ia mendengar sesuatu dari kejauhan. Tolong!" Suara perempuan tertahan, panik. Asep langsung berlari ke arah sumber suara. Ia mengenali suara itu. Bu Salamah. Ia memanggil dari dalam rumah. Pintu dapur terbuka setengah. Dari sela-sela itu, Asep bisa melihat sosok Pak Thohir sedang berdiri tegak di depan mangkuk yang kini bersinar merah terang. Wajah Pak Thohir bukan lagi wajah manusia. Matanya hitam penuh, kulitnya basah oleh keringat bercampur darah. Dan ia sedang mengangkat pisau ke arah tubuh yang terikat di lantai. "Bu Salamah!" Mangkuk itu berteriak dalam suara yang tidak manusiawi. Kau janji akan memberikan siapa saja yang kau cintai." Gilirannya sudah tiba, tapi tiba-tiba dari luar rumah, warga mulai berdatangan. Salah satu selebaran Asep ternyata dibaca oleh seorang remaja yang penasaran.
dan memancing keributan. Ia memanggil warga untuk ikut menyaksikan kebenaran. Mereka datang puluhan orang, dan saat mereka mendekat ke dapur dan melihat dengan mata kepala sendiri, bubur dalam kuali mendidih. Dengan yari-yari manusia mengapung di dalamnya. Mereka menjerit, muntah, menangis. Beberapa dari mereka menyadari, aku sudah makan ini tiap hari. Jeritan itu membuat mangkuk Karima bergetar keras. Sinar merahnya padam. Api di dapur mati. Pak Thohir menggigil, jatuh terduduk. Tapi belum sempat warga menghakiminya. Mangkuk itu melompat sendiri ke udara, lalu menghantam wajah Pak Thohir. Dalam sekejap, tubuhnya meleleh seperti lilin dibakar. Tersisa hanya kain sarung gosong dan bau daging terbakar yang tak tertahankan. Warga membubarkan diri dengan trauma berat. Polisi datang dan menutup lokasi. Bubur yang tersisa dibawa sebagai barang bukti, tapi tak ada satupun yang berani menyentuhnya. Beberapa hari kemudian, Asep memandangi rumah Pak Thohir yang kini kosong. Dapur hangus, gerobaknya dibakar warga. Tapi dalam hati, Asep tahu mangkok itu belum hancur. Ia hanya pergi untuk sementara, menunggu tuan barunya. Dan saat ia pulang ke rumah malam itu, ia melihat sesuatu di depan pintu. Buntalan kain lusuh. Di dalamnya, mangkuk hitam itu diam tapi hangat. Dengan gemetar, Asep membaca kertas kecil yang menempel di kain itu. Giliranmu menjaga rasa ini. Jangan biarkan bubur ini mati. Malam itu, Asep hanya berdiri di ambang pintu rumahnya. Matanya menatap kosong ke arah buntalan kain lusuh yang tergeletak diam di lantai. Angin malam berhembus pelan, tapi tubuhnya berkeringat dingin. Lututnya lemas. Ia tahu betul apa isi bungkusan itu. Bahkan sebelum dibuka mangkuk hitam itu Karima. Beberapa warga mungkin mengira semua sudah berakhir setelah kematian Pak Thohir. Tapi Asep tahu, sesuatu masih belum selesai. Mangkuk itu tidak musnah bersama pemiliknya. Ayah ibu biasa. Ia bukan sekadar alat. Ia makhluk. Atau mungkin wadah bagi sesuatu yang lebih purba dari dosa. Dan ia butuh dijaga. Dengan tangan gemetar, Asep mendekati buntalan itu dan perlahan membukanya. Di dalamnya, seperti dugaannya, mangkuk hitam itu tergeletak tenang. Tapi kini ada retakan samar di salah satu sisinya. Seolah mangkuk itu pernah menjerit keras sebelum dilemparkan ke dunia manusia lagi. Retakan itu bukan mengurangi aura menyeramkannya, justru menambah. Mangkuk itu tampak lapar. Asep buru-buru menutup kembali kainnya dan memasukkan ke dalam kardus bekas mie instan. Ia mengunci kamar, menaruh kardus itu di bawah tempat tidur, dan duduk membelakangi dinding. Tapi meski ia tak melihatnya, ia mendengar sesuatu dari dalam kardus itu. Suara napas, pelan, ritmis, seperti sesuatu yang tertidur atau sedang menunggu. Malam itu Asep tidak tidur. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Setiap pagi, ia bangun dengan tubuh lemas dan bau anyir di kamar. Lalu menemukan sesuatu di lantai kamarnya. Sejumput rambut sepotong kuku, bahkan tetesan darah kering. Asep tak tahu dari mana asalnya, tapi yang paling mengganggu ia mulai mencium aroma bubur ayam setiap pagi. Meski ia tidak memasak apapun, seminggu setelah peristiwa itu, seseorang mengetuk pintunya. Mas Asep, boleh ngobrol? Suara seorang ibu paruh baya dari luar. Asep membuka pintu, mendapati Bu Retno tetangganya yang jarang bersuara berdiri sambil membawa rantang. Saya tahu ini mungkin aneh, kata Bu Retno gugup, tapi saya dan beberapa warga masih kepikiran soal bubur Pak Thohir. Kami rindu rasanya. Bukan soal dagingnya. Ya, maksud saya, entah kenapa bubur itu bikin hidup kami semangat. Sejak warungnya ditutup, banyak yang merasa lemas, sakit, malas kerja. Anak saya sampai nggak mau makan nasi. Saya dengar Mas Asep sempat tanya akses ke mangkuknya. Asep membeku. Maksud ibu? Bu Retno menunduk. Kalau Mas Asep bisa bikin bubur yang ya mirip-mirip aja, kami mau bayar berapapun. Asal rasa itu kembali. Asep menutup pintu pelan, tak menjawab. Tapi kalimat Bu Retno terngiang terus. Bukan soal uangnya, tapi karena suara dalam kepalanya ikut menimpali. Mereka kau hanya memenuhi permintaan. Malamnya, Asep membuka kardus itu. Mangkuk itu kini tampak lebih besar sedikit dari terakhir ia lihat. Retakannya menyusut dan mangkuk itu mengeluarkan aroma sedap, seperti bubur ayam yang baru matang.
Perut Asep mendadak lapar, meski baru selesai makan. "Satu mangkuk, Sep." Suara itu berbisik langsung di telinganya. "Meski tak ada siapapun, kau tak perlu membunuh. Biar aku yang pilih. Asal kau masak." Asep berteriak, menendang kardus itu, lalu buru-buru membawanya keluar. Ia naik ojek ke sungai besar di luar kota. Tanpa pikir panjang, ia melempar kardus itu ke dalam air keruh. Begitu menyentuh permukaan sungai, air mendidih sejenak, lalu kembali tenang. Asep pulang dengan napas lega, tapi rasa tenang itu hanya bertahan beberapa jam. Keesokan harinya, kardus itu sudah kembali di depan pintunya, basah. Kain pembungkusnya berlumut, tapi mangkuk di dalamnya utuh, masih hangat. Asep histeris. Ia membakarnya dengan bensin dan api, tapi api hanya membuat mangkuk itu bersinar, tak hancur. Ia mencoba mengubur tanahnya, malah memuntahkan kembali. Ia membawa ke masjid, tapi air wudhu malah menguap saat menyentuh mangkuk itu. Tak ada yang bisa mengusirnya. Malam itu, Asep memimpikan Pak Thohir. Dalam mimpinya, Pak Thohir duduk di warungnya yang dulu, tapi wajahnya setengah meleleh. Ia menyendok bubur dari kuali, lalu menyodorkannya ke Asep. "Sudah kubilang, bubur ini tidak boleh berhenti dibuat. Sekarang giliranmu." Asep terbangun dengan tangan memegang sendok dan mangkuk hitam di pangkuannya. Hari berikutnya, warga mulai melihat tenda kecil di ujung gang, bertuliskan "Bubur Ayam Sep." Ada yang heran, ada yang penasaran. AC berdiri di balik gerobak, matanya kosong, tubuh kurus, tapi tangannya cekatan, menyendok bubur dari kuali besar. Mangkuk hitam itu berdiri angkuh di rak belakang, tak tersentuh siapapun. Tapi setiap malam Jumat, asap biru kembali melayang dari rumah Asep. Lebih tipis, tapi tetap berbau daging hangus dan dupa. Dan satu demi satu, warga mulai datang kembali. Satu demi satu, bubur itu habis lagi. Dan Asep, ia tak tersenyum, tak bicara. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ia tak lagi sekadar pedagang. Ia sudah jadi penerus. Karena mangkuk itu tidak bisa dibuang, hanya bisa diwariskan. Dan mungkin sebentar lagi, mangkuk itu akan memilih tuan berikutnya. Suara sendok bertemu mangkuk berbunyi pelan setiap pagi. Seperti biasa, seperti waktu-waktu ketika Pak Thohir masih hidup dan warung bubur belum jadi legenda kutukan. Tapi kini, suara itu berasal dari Asep. Tubuhnya makin kurus, matanya cekung, dan kulitnya pucat seperti belum pernah tidur. Tapi warga tetap datang, tetap antre, tetap menyantap bubur yang katanya lebih enak dari sebelumnya. Tak ada yang bertanya kenapa Asep kini jarang bicara. Tak ada yang mempermasalahkan aroma aneh yang muncul setiap malam Jumat. Mereka hanya tahu satu hal. Bubur itu lezat, bubur itu bikin ketagihan, bubur itu bikin lupa dunia. Namun, satu orang diam-diam mengamati semua dari kejauhan, Pak Udin. Sejak peristiwa yang menewaskan Pak Thohir dan munculnya mangkuk hitam kembali, Pak Udin memutuskan menyepi. Ia tahu Asep tidak kuat menolak, dan kini Asep sudah terperangkap dalam siklus yang sama. Bahkan lebih buruk hari demi hari, gang tempat warung bubur itu berdiri mulai berubah. Warga menjadi pendiam. Mereka yang rutin makan bubur perlahan kehilangan minat bicara, bekerja, bahkan beribadah. Anak-anak tak lagi bermain, ibu-ibu tak lagi bergosip. Tiap pagi, mereka hanya mengantre bubur, makan dalam diam, lalu pulang ke rumah masing-masing dengken. Mata kosong, gang itu berubah jadi sarang sunyi. Malam Jumat pun datang. Asap biru kembali membubung dari rumah Asep. Kali ini lebih tebal dari biasanya. Di dalam, Asep berdiri di dapur dengan mangkuk karima di meja. Suaranya kini lebih sering terdengar di dalam kepala. Lebih jelas, lebih menyakitkan, lebih menyatu. "Satu lagi, Sep. Malam ini, aku butuh yang muda, yang bersih, yang belum pernah mencicipiku. Setelah itu, aku akan menunjukkan rasa sejati padamu. Rasa yang bisa membuat dunia bertekuk lutut." Asep mengangguk seperti orang gila. Ia sudah kehilangan kendali. Ia hanya mendengar, melayani, tunduk, dan malam itu, korban yang dipilih bukan gelandangan, bukan pemulung, melainkan anak tetangga sebelah bernama Niko usia 8 tahun, anak yang selalu menyapa Asep tiap pagi, yang pernah membawakan semangka kecil saat Asep sakit, yang berkata polos,
Om Asep baik, anak itu hilang tanpa jejak malam itu. Ibu Niko menjerit, memukul pintu rumah warga, menangis sampai suara habis. Tapi tak ada yang membantu, tak ada yang peduli. Karena semua sudah makan bubur asap. Keesokan harinya, warga mengantre seperti biasa. Aroma bubur makin harum, makin kental. Mereka tak tahu atau pura-pura tak tahu bahwa dalam adonan itu ada sesuatu yang jauh dari ayam. Tulang kecil, daging muda, dan saat bubur itu masuk ke mulut mereka, sesuatu berubah. Wajah mereka memucat, mata mereka membelalak. Sebagian muntah, sebagian menjerit. Karena hari itu mereka bisa melihat Karima telah menumpahkan batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Mangkuk itu tidak puas hanya dengan darah. Ia kini ingin jiwa, dan jiwa-jiwa yang telah memakan bubur itu selama berbulan-bulan telah terikat dari dalam tubuh mereka. Perlahan tangan-tangan kecil muncul dari perut. Ada yang menjulur dari mulut, ada yang keluar dari punggung. Jeritan bergema di sepanjang gang. Dinding-dinding rumah retak. Tanah basah memuntahkan air hitam pekat. Asep berdiri di tengah kerumunan, matanya kosong, mulutnya menyeringai. Di depannya, mangkuk Karima bersinar merah, lebih terang dari sebelumnya. Api muncul dari sela-sela batu, membentuk lingkaran. Dan dari dalam mangkuk, muncul sosok hitam tanpa wajah, tinggi menjulang, denggen-tanggen-tanggen seperti akar yang berdenyut. Tuan baruku, waktumu habis. Dunia ini terlalu kecil. Saatnya aku bawa mereka ke rasa abadi. Satu persatu warga terisap ke dalam tanah. Rumah-rumah runtuh, tenda bubur terbakar sendiri. Tapi api tak menjilat apapun kecuali mangkuk Karima yang justru semakin besar. Pak Udin datang dengan belasan orang yang tersisa yang belum pernah makan bubur itu. Mereka membawa air suci, doa, dan tanah dari 7 makam wali. "Sep, sadar Sep," teriak Pak Udin. Tapi Asep hanya tertawa. Di dalam dirinya, Karima telah tumbuh. Ia tak lagi butuh tubuh manusia biasa. Ia kini jadi perantara rasa abadi. Namun, saat tangan-tangan iblis itu hendak meraih Pak Udin, seorang perempuan tua muncul. Bu Salamah. Ia membawa kain kafan tua yang dulunya digunakan membungkus mangkuk saat pertama kali datang dari tangan dukun. Ia berlari, melompati kobaran api, dan membungkus Karima dengan kain itu. Suara makhluk dari dalam mangkuk meraung keras. "Kau bukan tuanku. Aku belum selesai." Tapi Bu Salamah tidak bicara sepatah kata pun. Ia menggigit jarinya sendiri, meneteskan darah ke atas kain itu sambil merapal doa yang hanya ia tahu. Tanah bergetar, suara jeritan dari dalam mangkuk berubah menjadi isakan, dan tiba-tiba semua hening. Mangkuk itu berhenti bersinar. Asep jatuh pingsan, api padam. Warga yang tersisa menangis dalam diam, dikelilingi reruntuhan dan tanah yang hangus. Bu Salamah berdiri terakhir, tubuhnya lemah. Tapi sebelum ia roboh, ia menyerahkan kain kafan berisi mangkuk itu pada Pak Udin. "Kubur ini di tempat di mana tak ada manusia mau tinggal. Jangan sampai ditemukan." 3 hari kemudian, gang itu kosong. Warga pindah, rumah-rumah dikosongkan. Gerobak bubur terakhir ditemukan hancur. Hanya tersisa sendok kayu yang gosong separuh. Mangkuk Karima dikubur di hutan mati, jauh di luar kota, tanpa batu nisan, tanpa doa, dikelilingi pagar besi dan kawat berduri. Asep selamat, tapi tak pernah bicara lagi. Ia menghabiskan hari-harinya duduk di kursi kayu, menatap mangkuk kosong di depan. Matanya, setiap malam Jumat, ia menjerit dalam tidurnya, memanggil nama anak-anak yang tak pernah kembali. Dan jika kau melintas ke gang tua di Jakarta Selatan yang kini ditutup permanen, kadang masih ada aroma bubur yang terbawa angin. Kadang terdengar suara sendok yang mengaduk mangkuk, padahal tak ada siapa-siapa di sana.